karoseri. Kami mulai mau bermain itu sebetulnya sekarang gini, ATPM jual mobil, bus itu hanya jual harga sasis. Sehingga ketika kami mau membutuhkan bus, yang terjadi adalah kami harus lelang. Sedangkan kalau kami mau beli kijang, beli mobil yang biasa, kami tinggal buka SPK, beli di ATPM. Nah ini mungkin akan ada sedikit kesulitan memang untuk main di pemerintah. Kami mengharapkan ATPM bisa langsung menggait karoseri, langsung sudah ada harga list di ATPM. Jadi bus, misalnya Transjakarta ini buatan Angkai misalnya gitu ya, ini berapa harganya, price listnya. Dia akan dicek di LKPP. Jadi kita nggak perlu lagi terlalu banyak spek permainan standar. Nah sehingga ketika kalian keluarkan uang, Pak Presiden tidak pusing. Seperti sekarang kita wajibkan beliau beli 1.000 kartu pos 50 pun belum datang. Pos 50 kan tidak pesan. Kita mau pesan Transjakarta pos 50, bus ukuran sedang 1.000, belum ada. Uangnya ada nih. Kalau kita bayar itu udah swasta, ada uang cash, kredit aja kita mampu langsung bawa pulang. Tinggal tunjukin rekening orang tidak dapat bus kan. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena hampir semua bus itu karoseri ATPM hanya price listnya jual harga sasis. Nah ini menyulitkan kami untuk beli langsung. Karena Pemda DKI ini mungkin sampai 5 tahun ke depan kita bisa tambah bus sampai 3.000-4.000 saya kira untuk menyingkirkan semua bus-bus yang jelek. Nah sekarang kenapa kami tidak berani menyingkirkan bus yang jelek? Yang jelek aja tidak cukup, tak buat orang di Jakarta. Itu masalah di Jakarta itu. Yang jelek tidak cukup. Jadi kalau kami sudah beli cukup, kami mau tambah. Jadi rute-rute koridor Transjakarta tidak terpaku lagi ke 12 koridor atau 15 koridor tambahan. Kami akan mengkaji ulang trayek-trayek itu melalui indikator, melalui survei. Kami mau usahakan orang Jakarta itu naik bus itu, begitu dia taruh motor, atau naik mikrolet, atau naik bajai, begitu naik bus, sampai ke tempat dia turun kerja. Cuma tinggal jalan kaki sedikit lagi. Nah itu kami mau usahakan. Kami tidak ingin orang kerja di Jakarta dan kemudian naik Transjakarta sampai 3-4 kali. Kalau dia 3-4 kali dia terlalu banyak pakai harta kami, dan kami harus menyediakan banyak bus untuk urusan satu orang. Dia satu orang naik bus 3 kali. Jadi kita bisa kebayangkan satu orang disediakan bus 3 untuk ngurusin dia kerja. Sediakan 2 halte. Jadi kami akan banyak potong. Target kami bisa tiap 3 menit. Kalau kereta api bisa tiap 1 menit, habis 1,5 menit. Nah, pusat sudah setuju, nanti akan diangkat elevated yang sisi timur, akan diangkat elevated 5 tahun. Nah, pusat tidak masalah, sudah 5 tahun. 5 tahun dia kerjakan. Kereta api kita harapkan tiap 1 menit, minimal 1,5 menit. Baru dia bisa ngangkut 3 juta atau 4 juta orang. Dan orang rata-rata tinggal di pinggiran. Nah, lalu kami mesti terima mereka dengan bus. Nah, bus idealnya ya Transjakarta, desainnya seperti itu. Kita ingin paksa semua masuk ke situ supaya jalur kiri ini kosong. Tapi tentu jalur kiri juga akan ada. Yang lower deck juga mungkin akan kita masuk. Untuk orang cacat apa supaya lebih gampang kan. Tapi mungkin busnya bisa tiap setengah jam atau 1 jam. Nah sekarang ini masalah kita kan ketepatan bus tidak bisa dihitung. Jalur busway didudukin mobil. Kayak sama polisi bilang setengah jam 1 jam kosong, masalah kan? Nah, jadi kita mau beli banyak bus. Kami mau subsidi, jadi bus itu bayar per kilometer. Nah kita bisa sampai orang lansia tidak perlu bayar naik bus. Nanti pelajar dia dengan auto debit, di tiketing dia hanya di debit mungkin berapa persen saja. Apa hanya 2%. Pelajar, terus kita dicari mekanisme bagaimana tahu dia pelajar beneran. Atau hanya dengan kartu Jakarta Pintar dulu mereka kendalikan. Nah ini bisa kelihatan dia pakainya berapa kali. Kalau pakai di luar jam itu kita bisa nyegel dia. Makanya indikating penting kami lakukan. Termasuk
Kita dipikir gimana caranya sudah orang tua gratis. Dia tabungannya tidak di debit uangnya, tapi dia nggak kasih ke anaknya, nggak jual ke orang lain pakai. Nah kita kan lihat di situ. Kalau dia pakai etiketing gampang. Kalau dia fraud adalah satu dua yang mau curang ya. Ini kebaca kok. Orang tua yang sering pakai bus, jam kerjanya itu, berarti ini bukan dia yang pakai. Kita kan cek siapa dia. Kalau dia kerja, berarti kita bisa cabut. Ini untuk pensiunan. Nah kita bisa kontrol sistem dengan baik dengan data-data. Kami harus perbaiki transjakarta kami. Sekarang itu betul-betul seperti dagang warung Transjakarta. Tidak bisa duduk. Kalau saya duduk di dalam monitor kan, nah semua bus harus ada GPS. Dan GPS-nya pun mesti yang sama gitu Pak. Yang seperti sekarang. Jadi kita bisa kontrol busnya dari mana, sopir pun tahu belakang ada berapa. Jadi kita duduk di meja bisa kontrol seluruh ribuan bus. Kan bisa. Kayak hal-hal kontak-kontak harga penumpang pun dia tidak jelas. Ada CCTV-nya. Karena tidak ada sistem. Bangun sistem mau tunggu berapa triliun, nggak usah sebetulnya. Perusahaan taksi pada ada ngabisin berapa triliun. Perusahaan taksi tahu persis tuh. Armadanya ada di mana semua. Dulu dengan kontak radio dia bisa tahu. Ditanya duduk pada operator. Kamu pegang wilayah apa? Posisi di mana? Nggak tahu. Dulu belum ada GPS kan taksi kan. Itu aja bisa. Nah sekarang harusnya bus Transjakarta kami belum ada GPS, kembali ke zaman taksi dulu kan. Ada radio, ada handphone kasih tahu di mana posisi kamu. Wah, teman saya ini Pak Lukas. Saya kata, ya, mau main bus pada ini. Saya lama di yayasan, sama-sama di gereja yayasan. Nah jadi kita lagi cerita tentang konsep bus. Kita betul-betul ingin nambah busnya banyak. Dan kita menghadapi persoalan bus-bus dari Cina yang menurut orang baik ini sekarang. Dia masuk begitu banyak dan Cina dubesnya kamu mau ketemu saya lagi. Besok atau kapan dubesnya mau ketemu saya. Anda mau 2000 sebulan pun saya bisa kirimkan. Dan bus yang besar itu biaya masuknya yang 10%. Nah tentu kita tidak ingin sebuah kue kita menyerap tenaga kerja banyak. Ini bisnis kita besar sampai kesedot ke sana. Jadi sementara kami butuh bus cepat ini. Nah kita ingin dorong selain bikinnya itu tolong guide ATPM. Nanti ATPM dikeluarkan list harga bus ini berapa. Selamanya ATPM cuma jual sasis Pak. Kalau jual sasis kan tidak bisa beli. Kalau kami beli sasis, nanti mesti tender juga kepada karoseri yang membuat lambat. Nah kami lebih cenderung busnya sudah ada dengan kerjasama ATPM. Langsung keluar price list. Nah price list masuk ke RKPP yang lembaga kajian ya, pengadaan barang jasa pemerintah. RKPP itu ada list, ada e-katalog. Setiap saat kami butuh bus, kami beli langsung. Karena ini murah 100%. Tidak perlu bayar TKB kan. Nah itu yang kami lakukan. Kalau tender aduh, mau apa aja ya. Kalau produk di Cina kita tahu sendiri kan. Kalau kita ke pameran di Cina, ini harga berapa? Dia nggak jawab berapa. Anda mau yang harga berapa? Kan itu pertanyaannya dia. Kalau ini berapa Pak? Dia balik tanya, Anda mau yang harga berapa? Saya bikinin. Anda mau harga berapa pun saya bisa bikinin. Berdasarkan filosofi kita, ini penting untuk harusnya diketahui. Kalau miskin, jangan beli barang jelek. Ini harus dibalik. Beli barang mahal nggak apa-apa, tapi awet. Kalau orang kaya nggak apa-apa beli barang jelek, buang aja, buang aja. Kita nggak bisa, kita ini miskin ini negara ini. Kita butuh bus yang bisa
20 tahun, 30 tahun bila perlu. Terus aluminium bila perlu, gak apa-apa. Yang penting kalau harga dalam tender, harga yang sama-sama bisa untung, kita beli langsung. Coba Singapura, waktu dia mulai armada bus Singapura 20 tahun mesti jual ke Afrika, mesti jual ke India. Kita enggak, bus kita 2 tahun 3 tahun, nggak usah mau hancur, udah break even lah, 7 tahun hancur nggak apa-apa. Bukan soal hancurnya nggak apa-apa, belinya juga lambat. Terus kedua, begitu nyangkut di tengah jalan macet, kita juga stres. Depan aja. Ya, depan aja. Itu masalah kita. Bayangin bus kita udah mogok kemarin, mau ke Keramat Jati, Jakarta mogok. Kita turun, apa enggak? Saya turun nggak mau macet. Emang kalau saya turun bisa perbaiki itu bus? Nggak bisa juga. Jadi yang beli juga ada yang cross power kan. Nah maksud saya harap kalau sini berani ambil merek yang bagus. Bisa kayak Scania, Singapura pakai. Saya di Singapura pakai Scania, pakai apa lagi gitu kan. Coba kamu cari karoseri bikin yang bagus, atau Mercedes atau Hino, ya apa, yang penting merek yang udah fix bagus. Jadi kita ini betul-betul concernnya nggak mau tender. Ini udah bulan Juli, keluar uang, pengiriman bus baru bisa mulai November ya Pak. Itu pun nggak bisa memenuhi 694 unit kan? Nggak bisa kan? Tentang beli 1000 unit Transjakarta, nggak bisa. 1000 unit ukuran sedang, itu aja terakhir laporan mungkin nggak bisa juga Pak. Nah saya yakin bank manapun akan support karoseri juga dan ATPN. Begitu kita berani masuk di e-katalog, bukan karena tender, pasti bapak-bapak lebih berani. Kalau tender kan kalau banyak permainan, bapak juga mikir kan. Di tender menang apa enggak, di speknya dicoret macam-macam. Jadi kalau e-katalog, semua yang bikin semua merek kita beli aja, kita adu. Kalau saya nggak ragu-ragu merek ini saya beli. Nah sama seperti karoseri, saya nggak tahu karoseri pakai nggak, misalnya untuk dump truck kan karoseri juga. Kita sering sekali beli dump truck juga tidak ada price listnya. Nah terakhir Astra waktu 2000 sudah ada price list dump truck. Kalau dulu kan ada sasis Pak. Saya udah beli, mesti dikenalkan salesnya karoseri mana. Ya kalau ini langsung. Nah karoseri juga akan dipaksa untuk mainnya betul, karena ATPN tidak mau dirugikan dan dengan mengajak karoseri yang mutu tidak baik. Kalau seperti ini bahaya, bisa orang sembarangan dia beli dari negara-negara luar, datangkan dia pasang di sini kan. Itu bisa terlalu murah, akhirnya rusak sistem. Nah ini butuh ATPN. Kalau dia nggak betul, kita akan coret. Ini ada rekodnya. Mobil Anda 2 tahun 3 tahun sudah hancur, sudah kita akan coret. Konsepnya itu seperti truk sampah, bak sampah. Kalau sini yang bikin semua, yang truk sampah itu. Sesama tender aja malah pusing. Ada truk sampah di kelurahan bagus-bagus tukerin, ada perusahaan yang sengaja tukerin loh, tukerin yang jelek. Ada, tukerin. Ya kita udah tahu lah, audit yang dulu itu, saya udah lihat, tukerin. Bak sampah itu tuker. Nah kurang ajar banget kan, kalau kita tidak beli langsung dengan karoseri, kita bilang kok bisa udah hancur. Nah dia bisa ngotot, ini saya buktikan bukan barang saya nih Pak. Nah kita bisa pidanakan dia. Jadi kita mau ngajak karoseri juga bantu kami untuk mengatasi korupsi ini sebetulnya. Jadi yang pemain yang betul-betul, yang mutu yang bagus akan naik. Tapi yang cuma main hit and run, lobby punya, pasti out. Pasti out. Karena ini sistem langsung. Nah kami pun kalau kemarin ada sistem ini, sekarang bus sudah 1000 kan, asuransi udah kerja. Gak apa-apa, misalnya masih inden, kita kan ada satu contoh di ATPN kan. Kalau masih inden, biasa, beli mobil juga, beli mobil mewah aja, jadi
weekend kalau lebih penuh biasa. Nah tapi minimal saya mau sampaikan kebijakan DKI ke sini gitu, ke depannya. Ya pembelian mobil semua kita tidak mau tender, kecuali mobil diskup ada masalah sedikit, dia mau kasih skot fire apa macam-macam aksesoris. Nah mobil kawal saya saja saya tidak mau tender. Anda beli aja pakai SPK, nanti lampunya semua sirenenya mobil yang lama kamu copot, pindahkan. Kalau sirenenya rusak, beli sirenenya aja udah. Jadi nggak usah lagi pengadaan mobil lengkap sirene, kita nggak mau lagi. Pasti itu lebih mahal, beli aja. Nah ini mobil kita lelang. Nah bus, kami betul-betul butuh bus yang banyak. Bapak kalau mau tahu, kami mau scrap truk sampah hampir 600 unit, usia 15 sampai 35 tahun. Kita butuh banyak truk sampah. Nggak usah jadi hidrolik kan, kita jadi truk angkut sampah yang biasa dump truk. Kita butuh beli, masih tender, nggak datang-datang juga sampai hari ini. Beli truk PU dump truk. Sampai hari ini nggak datang-datang juga tender, belum lagi disangka. Ya iri, ya kalah. Kan sangkamannya kan kalah, kan ambil jaksa lagi, main sama oknum jaksa lagi, ambil lagi, semua orang kita ketakutan semua. Yang rugi siapa? Kami nggak dapat kendaraan. Alat berat juga begitu. Suruh mas 1 triliun lebih. Lu beli alat berat yang banyak, taruh semua sungai, dikeruk semua waduk. Sampai hari ini nggak ada alat yang dekat. Dragger di tender. Kalau saya paksa dia masukin dari katalog apa, eskavator, dozer segala macam, semua masukkan. Nanti kita beli cash aja. Pasti suku masnya lebih murah Pak, karena nggak usah bayar BPN PKB ya. Jadi kita beli, dia selalu suku lebih murah, masukkan dari itu beli. Caranya gitu Pak. Nah yang salah satu yang udah mau bantu masuk Astradio, ambulan. Sama Pak, tender Pak, pusing banget. Sampai sekarang juga ada kendala apalagi. Saya udah 9 bulan di sini. Jadi kita langsung mau kasihkan speknya kepada ATPM, jadi ATPM world class list. Saya yakin ini akan jadi model seluruh Indonesia. Begitu dia masuk ke ATPM, nanti seluruh Indonesia, kabupaten kota tidak akan tender juga. Kalau yang bupati gubernurnya jujur, dia juga akan langsung beli. Kalau dia tidak mau, kita akan tekan dari pusat di media. Saya kira takut Pak, kalau ada satu model pasti orang takut. Dulu kita bangun rumah sakit, masih X1. Saya bagi rumah sakit Koja, kita ini kekurangan 1.200 kamar rumah sakit kelas 3. Sudah jelas kan 1.200 kamar. Masih ada lapangan nggak? Ruang parkir. Ya sudah, parkir dinaikin aja. Atau saya bikin parkir, atau bawahnya parkir, diatur aja Pak. Oh nggak bisa langsung bikin Pak, X-1 Pak, untuk buat kajian. X-1, saya buat desain lagi, bangun lagi 2 tahun, isi lagi. Jadi 4 tahun saya baru bisa pakai itu rumah sakit Pak. Ini orang udah nunggu di ICU gila-gila. Nggak bisa Pak. Saya temui juga LKPP. Kalau keluarin dokumen rancang bangun, jadi boleh tender langsung. Apa yang mau dirancang? Orang contoh rumah sakit sudah ada kok, untuk kawal berapa udah ada. Kita udah hitung kan pengalaman. Tanah ada, duit ada. Masalahnya di mana? Dia bisa. Kan masalah DPRD mau pansus lagi, udah bilang pansus. Cari duit deh, ngajak berantem ada saya bilang. Oh DPRD. Gak ada rumah sakit, sampai hari ini gak ada tender rumah sakit. Padahal saya udah buang X-1. Bisa tinggal 2,5 tahun. Main lagi sekarang, mau pansus. Mau ada proyek, gara-gara ada surat Mendagri, bilang masih DPRD. Ini pasal tafsiran, menteri kita sama presiden gak pernah cocok. Ini presiden kita itu gak pernah cocokin itu. Hambatannya apa? Kalau hambatannya kalau di rombongan cuma kitab suci. Ada suka gak suka, tertulis ya begitu ya, ada kalah. Ketua peraturan, Perpres,
nyewain sama. Sampai konglomerat tidak ada petanya, ya harus atap bisa dibikinin rumah gitu. Parkiran bisa di rumah di hotel. Jadi kesenangan 30-40 tahun. Ini yang itu sharing dari saya. Makanya saya harap kalau sharing bisa dukung saya. DKI sedang mau beli itu banyak, kalau akhirnya terus semua kita impor. Masa dumper juga sampah masih impor, pun gila. Dan kalau kita tender mereka berhak impor juga ya. Sekarang ini kita tender bus, saya rasa tuh bisa hampir semua Cina yang masuk kita tender. Makanya saya lagi cari akal. Naik dubes mau temuin saya, saya mau diundang ke Beijing, kesian lagi. Saya bilang, saya mau bikin peraturan, busnya masih teruji, sudah beroperasi di beberapa negara, tahan 30 tahun mereknya. Wah, kau kan lebih murah. Ya kamu 3,5 miliar, kalau saya beli 4,3 miliar, 400 juta, mendingan saya tambah 800 juta, Pak. Kalau ini 7 tahun, ini 30 tahun. Nah, itu dilatih lagi sopir kita. Saya datang, saya ketemu Scania, saya lihat dari Singapura Scania, ada tempat Scania, berapa negara Scania, saya tanya apa mereka. Saya sih nggak gitu kenal mereka, saya panggil. Negara mana? Swedia. Ketemu dubesnya. Saya mau tahu Swedia mana yang bagus. Sistem parkir kasih tahu saya. ERP kasih tahu saya. Mana Norwegia. Ketemu dubes-dubesnya. Mana barangnya yang bagus? Saya mau tahu. Kita pakai berapa negara? Nah sekarang dia pasti mahal kalau dia impor langsung utuh kan? Nah karoseri ini kesempatan sebetulnya untuk duduk. Yang mutu bagus ya, yang mutu kurang itu bagus ya bikin bak dumper aja lah belajar. Kalau saya bikin bus tuh, bikin dumpernya ya pegawai saya bisa bikin ambil pelatih las cuma lama aja kayak gitu. Saya main tambang tuh. Jadi kadang-kadang kalau nggak berduit bikin sendiri tuh Pak. Tapi akhirnya tetap lebih murah bikin luar, besinya macam-macam kan. Besinya mau ukuran berapa? Tadi belum 6 bulan aja belum sampai udah bolong, udah karatan, macam-macam. Dan kami harap bus kami semua kami bisa pakainya lama. Mau ganti mesin. Kalau saya bus kita bagus kok, bisa dipakai. Ya, kalau busnya udah lama banget, udah lama bagus busnya. Itu dari saya, silakan Bapak sampaikan apa. Ini mau kopi atau teh nggak? Paling nggak mau puasa. Nah, sama-sama puasa aja. Terima kasih Pak Wagub, luar biasa sekali paparan dari Pak Wagub. Ini untuk pertama kali mungkin sekali dulu bertemu dengan Pak Wagub. Seperti diketahui bahwa sekarang ini adalah Asosiasi Karoseri Indonesia. Perlu kami perkenalkan dulu. Di Indonesia itu ada 519 perusahaan karoseri. Sedang anggota kami yang sudah masuk menjadi anggota kami adalah 360-an. Di DKI sendiri perusahaan karoseri itu lebih dari 60 perusahaan karoseri. Jadi seperti apa yang diutarakan Pak Ahok ini sangat penting bagi kami untuk lebih bergiat pada masa-masa mendatang. Tapi sebelumnya Pak Wagub, kami perkenalkan dulu teman-teman kami yang hadir di sini. Sebelah kanan Pak Ahok ini adalah Dewan Pembina, dan sebelah kiri ini adalah pengurus Dewan Pimpinan Pusat. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua umumnya. Sebelah sana Pak Lukas sudah kenal dengan Pak Ahok dari Adi Putro. Kemudian sebelahnya Pak Lukas adalah Pak David Dermanjaya, ketua Dewan Pembina dari Nur Armada. Kemudian Ibu Tanke Anwar Rustam, bendahara Dewan Pembina dari Bumi Palapa, Surabaya. Pak Wibodo dari Trisakti,
Magelang, Dewan Pembina juga, kemudian Pak Iwan Arman dari Laksana Semarang, kemudian Pak Teddy Wismana Jaya dari Sentral Automobindo, kemudian Pak Yonatan Pratama dari Pak Yonatan. Terima kasih. Kemudian dari sini kami sampaikan Pak Wagub, saya dari muncul dari Surabaya. Kemudian Bapak sebelah saya adalah Bapak Hadibi, Wakil Ketua Umum dari PT Toyota. Kemudian sebelah kami Pak Puryanto dari Yunamada, Pak David. Kemudian Pak Yunamada itu pakai tangkai ya. Saya lihat ada satu Transjakarta kami kan ada yang Yunamada tangkai gitu ya. Jadi Transjakarta itu 5 Pak yang harus ini kita sudah yang membuat Transjakarta yaitu dari Yunamada, kemudian Trisakti, Pak Widodo, kemudian Laksana, Restu Ibu, Rahayu Santoso, dan Sri Kandi 6 Arsiri yang sudah begitu. Kemudian Pak Jembar ini dari Sri Kandi, kemudian Pak Somi, Bendahara DPP dari Yunamada, sebelahnya Pak Somi, Pak Heri. Pak Heri ini dari DPD Sumatera Utara. Kemudian sebelahnya adalah Pak Subadio, Sekretaris Jenderal DPP. SKIndo ini mempunyai DPD 6 DPD sampai hari baru 6 karena berkisar di Jawa, Lampung, sama Sumatera Utara. Semua provinsi ada. Menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahok, saya kira teman-teman nanti mungkin ada yang akan menyampaikan hal ini. Kami memperkenalkan, mungkin dari Pak David. Bisa langsung Pak? Yang lama di Transjakarta dulu. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sibuk bisa menerima kita. Mungkin sebelum kita mulai, kita ada daftar anggota dan senior kita kasih ke Bapak. Ya. Tadi saya dengan paparan Bapak memang tepat sekali Pak harus dilaksanakan. Memang kalau tender itu sulit. Tadi Bapak kalau sebenarnya tender ini hari itu sudah ada putusan Pak. Barulah kita proses. Saya suruh hadir ya, ini masih proses. Kalau Bapak mengharapkan bisnya datang, kemungkinan juga berat. Dan nanti kalau tendernya molor dengan waktu yang pendek, harus itu pelaksanaan. Kita kerja dan supir tarif. Ya harganya juga pendek, nanti quality. Tadi Bapak mengatakan banyak bis yang mogok, mungkin maintenance perlu diperhatikan. Tidak ada kontrak maintenance, juga bis Transjakarta itu dia monitor banyak yang mogok. Dulu waktu kita supply pertama pernah jaga yang setahun, 2 tahun yang kita supply semua kita jaga supaya bisa jalan. Karena kita usul lagi Pak Paru kayak masuk, kita mau kontrak servis yang 7 tahun. Kita akan berjaga sama Sri Kandi supaya itu juga berlaku untuk semuanya Pak. Nah, saya pikir dari Pak Wagub punya suatu program menurut saya itu bagus sekali Pak. Kalau Bapak ada waktu, para karoseri sering didatangkan, kita bisa sharing, kita bisa bantu. Karena kapasitas kita juga besar. Nah, kapasitas kita itu seluruh karoseri ada berapa? Kemarin untuk bis. Untuk bis 10.000 per tahun. Bis besar itu 2.000, bis medium sekitar 8.000. Kalau Transjakarta yang articulated, Wah, Transjakarta Pak David. Articulated kita kalau buat itu hanya bodi aja, kira-kira seminggu jadi 1. Kalau kita ada 6 berarti sehari bisa 1. Ini yang sudah biasa bikin. Tapi kan kalau Adi Putra mau bikin kan juga bisa. Dia kan belum main di situ. Jadi kalau memang ada kesempatan, kita yakin anggota kita itu banyak Pak. Ya, saya bicara banyak. ya, tapi kalau tendernya juga putusannya lama Pak. Kalau kita mau stop,
Itu tadi Pak, stok itu saya anjurkan masuk di katalog tadi Pak. Ya, saya kira kita Beli langsung aja Pak. saya pikir kita bisa Pak. Nggak usah tender, beli aja Pak. Angka itu bukan armada Pak, kebetulan Angka itu mesin, armada, angka itu mesin. bukan di ATPM Pak. ATPM. ATPM ini sama tadi. Buat angka itu mereka apa? Merek bis ada di China. Nah, ATPM ini di Indonesia itu sana tadi. Nah itu kerjasama dengan Armada bikin karoserinya. Kita cek, bikin interior, bikin jok, semua bikin. Nah, artinya tinggal angka bisa masukkan ke di katalog, Ya. ke lapor ke RKPP. Saya dengar dia udah ikut tender Pak, yang 515. Nah, kalau di itu silakan maksud saya sekarang ini tinggal lapor ke RKPP. Ya. Kami kalau misalnya masuk di katalog ya, kan ada anggaran perubahan. Begitu kami dapat anggaran perubahan, kami beli langsung. Kalau ada barang, Nanti pulang aku panggil mereka. tidak perlu tender, langsungnya masukkan di katalog. Ya. Kita kan coba semua merek, mau dari yang paling hebat di Eropa sampai yang Cina, semua maunya beli cepat aja. Jadi seperti itu. Saya yakin masing-masing ATPM itu kan promosinya lewat. Ya. Nah kalau ada mau main ya kita langsung beli. Kalau nggak salah semua ambulan juga sudah ada daftar di KPP. Karena Kia juga bikin, Toyota juga bikin, karena Kia Ada dalamnya. Kebetulan Kia juga bodinya bikin kita semua Pak Kia itu. Hal ini dicek di dinas kesehatan. Ya ambulan yang mereka punya e-katalog itu apa? Nah, dan Indo juga sudah menyiapkan termasuk Toyota nanti include bak dan number. Memang kalau kita bicara ke teman-teman, kalau kita kasus yang tidak berubah, sebenarnya kita tergulung dengan impor. Bak sama yang tadi katakan Pak Bu bilang impor itu betul Pak, karena waktunya terlalu pendek Pak. Kalau tender itu kan satu perusahaan sekali 100-200 waktunya 2 bulan, mau nggak mau pedagang itu impor. Nah, dulu kita sudah atur Pak, sebenarnya waktu sebelum Pak Royo kita dengan Dirjen Pak Abu Bakar, kita itu suruh bikin suatu sertifikat anggota karoseri. Jadi kalau mau tender itu harus pakai sertifikat dan kita dibebani kepada departemen, jangan membebani kos. Kita anggota itu punya sertifikat, punya perangkat macam-macam itu nggak dipakai Pak. Pernah dipakai hanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau tender harus dilampirkan keanggotaan. Tapi itu juga sulit Pak. Sebab para kontraktor itu kan biasanya tidak ada hubungan dengan para karoseri. Tetapi dari disutu sudah bagus kan, diminta hubungan dari karoseri. Tetapi perlengkapan persyaratan biasanya diabaikan. Padahal kita membuat satu sertifikat yang gratis Pak. Kita sekarang anggota itu, maka karoseri sekarang iurannya dari pembina-pembina ini. Kita itu kalau bilang dana ya setengah mati Pak. Ini bos-bos itu. Ya, iurannya hanya 100.000 aja jarang masuk. Nah, kita mau bikin puasa bersama dan hal ketua bilang dananya nggak ada, nanti bikinnya buka puasa. Terus siapa bebas pulang kampung bersama nggak nih? Kita kalau seri ini harusnya sudah lama, sejak tahun 88 berdiri. Tapi tidak hidup, ya tidak jalan secara bagus. Lain dengan ATP. Saya beli kok Mas Nio Armada Bapak Haji Putro, saya pernah beli. Ya. Ya, jadi intinya Pak, kita karoseri siap mendukung program DKI. Apa yang dikatakan saya jamin kita bisa semua. Ya, untuk standar untuk Bapak bilang quality 5 tahun 6 tahun saya kira kita bisa. Tapi semua itu kalau mau bagus memang problemnya di harga. Ya kalau memang kita ada susah Pak, speknya di Cina itu ditawar berapa saya bisa. Ya, saya punya pengalaman kemarin saya juga jarang jalan-jalan. Saya bawa beberapa teman-teman lokal mau siarah ke China, lihat religion ke China, kita ke masjid Islam yang di Beijing, juga makam-makam yang di Guangzhou itu zaman pengikut Nabi ada ke-7 ada. Kita lihat kita kamar kaos atau mainan souvenir 50% dikasih potongannya, 60% dikasih, 80% dikasih, 10% dikasih harganya. Jadi aku bingung modal itu berapa kita nggak tahu, tapi semua dikasih. Ya, kita jalan ya, di supermarket di mana, artinya yang udah kita sengaja di pasar Pak, karena saya bawa orang lokal, dia mau cari yang murah, dia malah nggak mau Pak di mall-mall, dia maunya busukan di pasar. Kita juga ikut
yang beli 10 dikasihnya misalnya Saya 100, bisa nawar, ditawar 50 dikasih, temannya beli lagi kan banyak, kita beli, potong lagi, dikasih lah. Terakhir kalau beli kan beli lagi, tawar lagi, dikasih lagi 10% dikasih kan, modal itu berapa? Itu yang membuat ibu-ibu marah-marah sama kita Pak, jalan-jalan ke sana. Iya, sampai pulang nih semua Iya kok. Kok di depan lebih murah? Berasa sakit kan? Iya, sampai beli korek yang saya kan Koboy kan murah 110. Akhirnya 10 beli 10 juga kasih Pak, kasih. Kalau barang-barang yang nggak terpakai, bilang makanya bisa bawa terserah sudah. Sampai aku takut Pak, dari Shenzhen masuk ke Hong Kong itu udah balik taksi aja, mesti overhead semua. Dan naik turun nggak kereta gimana? Akhirnya jarak nggak taksi itu nggak perlu nunggu dikasih oke. Akhirnya lebih mahal transportnya daripada barangnya Pak. Iya. Ya subsidi silang gitu ya. Nah ini kan, jadi kalau memang di sub saya kira untuk kita ini aku yakin Pak, kawan semua pandai dan harus menurut aturan. Kalau aturan nggak melanggar, kita anggota karoseri siap mendukung. Apapun kita bisa. Ya, kita nggak kesulitan. Ya. Dan kita pengalaman juga di Putro ini terbukti sendiri Pak. Ya. Udah lama sekali Pak ya. Ya, dan itu kita pun beliau itu amanat juga ATPN masuk Pak itu. McWagon itu desain dari Jepang, bodi yang bikin saya itu pertama saya berjalan Jepang mulai Daihatsu, sukses. Pertama kita yang pick-up yang Max itu ya. ya yang Daihatsu. Ya. Sekarang ambulan itu yang terbaik itu. Yang paling murah, efisien itu yang ambulan dari Demex. Itu murni buatan lokal. Yang ambulan itu Desain memang dari Jepang. murah, ya gagahan kecil, dia lebih gampang. Ya, itu yang kita lagi minta dia masuk ke katalog juga. Ya, jadi kalau supaya Bapak perlu kita akan diskusi nanti ke Bapak yang program. Terus yang soal 3 suku gimana tuh Pak? Soal suku-suku di karoseri ini gimana? Keberatan atau gimana? Ya, Bisa contoh Pak ya? Tadi baru kita lihat di TV kan, jalur Pantura. Nah, sepanjang masa lah jalan diperbaiki. Kalau Barat. kita sudah lama Pak kasih masuk. Pak kemarin 10 ton kan? Ya. Nah sekarang kita ngomong mobil-mobil yang molen-molen itu loh. Ready mix itu sana. Kalau ready mix itu nggak berat, yang berat itu pasir, besi. Itu pasir itu 50 ton isinya. Yang ready mix itu. Ready mix paling 8 ton, 10 ton, 16 ton. Nah jalan kita kuat berapa? 10 ton. Sebenarnya bisa pakai 12 suku Pak. Ah pakai taruh sini. Sebenarnya kalau harus bisa Pak, tergantung departemen perhubungan dengan menteri ini. Kalau kita pakai Excel, sebenarnya itu kalau berat kendaraan itu dari bukan bannya Pak, dari bannya. Kalau you mau berapa ton, bannya harus bayar. Jadi nggak rusak jalan. Betul. Ya, Sukunya ya. betul. Seperti busway itu sebenarnya paling cocok itu kan mesti gerakan Excel 2. Dulu waktu dinas Bahkan kita tuh nggak terlalu berat itu. ya, dulu bahkan sering panggil kita Pak, dia sudah mendesain mesin busway mau 3 meter, tapi itu betul aturan. Dia sudah merencanakan dengan saya itu mau 13,5 meter, terus 18 meter. Itu banyak kreasi, tapi ide dia semua tidak jalan. Bahkan kita asosiasi ini punya organisasi Pak, kita bikin menjadi ATPN. Dulu waktu bahkan pengen supaya kita dengan merek sendiri kita bikin naskah itu. Jadi gabungan ada Putro juga punya saham, saya punya saham, asosiasi juga punya 10%. Ya itu nggak jalan karena kita mau main sendiri dari pemerintah tidak ada fasilitas. Tapi kalau soal itu kita nggak ada keberatan dengan menteri ya. Ya itu kita setelah kita ikut itu juga nggak jalan. Karena ini Pak, regulasinya 13,5, yang 3 suku tadi, satu di Bandung, 13,7. Jadi dia keluar dari BPH dan istilahnya itu. Nah kenapa kita nggak mau bikin surat minta usul, mengajukan suci? Waktu itu kan sudah kita panggil orang Kita ketemu apa kali ya? Terus kenapa alasannya? dia tetap tidak mau. Menteri minta apa pada ke menteri? Ini seperti Seperti lebar juga. lebar bawah peta 9 meter ideal Pak. Tetapi kalau 9 meter itu lebarnya nggak bisa 20 suficiennya untuk 7 meter.
Ya, akhirnya kita desain bicara sama China, kita desain khusus beratnya itu untuk bis besar, tapi ukuran 2,1. Karena membuat regulasinya itu harus izin menteri, Pak. Kita itu masih 210. Padahal di dunia nggak ada PSBB dengan 210. Itu maksudnya 230. Jadi kita desain sendiri itu. Bisa Pak. Nanti kalau saya bikinkan karisma ke gubernur, minta gubernur untuk minta saya sudah buat langsung Pak untuk Pak Dirjen dari Kalabel. Betul alasannya apa? Mengikuti PPD. Minta PP-nya rubah. Iya. Yang BPM, Enggak, PP bukan DPR. PP kan terus ini bisa Pak. Jadi alasannya itu luar harus biasa Indonesia. Itu dulu Pak, saya bikin lampu yang di atas yang sekarang berjalan. Saya bikin pertama itu tahun 80-an, ditolak, nggak boleh ditangkap tuh. Tapi sekarang nggak boleh. Dulu lampu depan juga hanya 125, karena ikut aturan Belanda. Kita ketinggalan semua. Nah, bis itu 9 meter tuh 210 di dunia juga udah nggak ada Pak. Nanti yang ada di Indonesia. besar. Yang untuk sub yang 1000 ini kita bikin spesial desain tuh untuk reaktornya besar belakangnya. Itu mesinnya kita desain pakai 160 HP, nggak bisa masuk besar. Akhirnya kita pakai 140, tapi sepertinya masuk dari 100 ke belakang. Ya kebetulan saya juga teknik, jadi sering mereka diskusi ke saya. Tapi bukan pekerjaan saya, cuma kalau saya edit. Tapi kebetulan saya mengerti dan tahu dan senang. Nah, saya harus buat surat aja Pak. Bapak bisa nggak buat surat Oh, bisa. dari asosiasi, Bisa. kirim ke gubernur, Bisa. kasih tahu seperti ini, nah gubernur yang akan kirim ke presiden, Sudah bisa. kirim ke menteri, kita akan sampaikan ke media, ya, biar media melihat bahwa ada keganjilan di republik ini gitu loh, dan Yang semua orang tahu. Sudah bisa. Jadi makanya saya bilang kita nyenggol semua orang Pak, tapi nggak mau transformasi ya. Ya. Dan beberapa untuk lokal boleh bikin juga saya Pak sama perindustrian Pak. Itu yang kita kesel Pak di republik ini Pak. Yang tidak boleh dilanggar kitab suci dilanggar Pak. Ya. Korupsi gitu kan, disumpah. Tapi yang boleh dilanggar demi kebaikan tidak boleh dilanggar. Jadi mana yang mutlak, mana yang relatif itu tidak jelas tidak itu. Saya berjuang untuk merek zaman Pak Tungki Pak. Almarhum. Waktu Pak Abu Bakar baru kasih, Pak Abu Bakar bilang oke. Aku bilang terusnya nggak bisa. Kita panggil Pak Budi. Kita bikin buka puasa bersama. 2 dirjen dulu. Udah kamu bikin tanda tangan. Surat Pak Budi Pak. Hubungan baik. Nah ini kita bisa pakai merek lokal dunia apa boleh Pak. Karena harus license. Perindustrian alasan kalau saya beli license ada kecelakaan gimana? Kan ada disuruh. Teknik kan ada disuruh. Bapak tuh izin industrinya aja. Nggak berani Pak. Dia ada sama saya nih. Akhirnya harus aku lah. Memang pada waktu itu masih ngomong susah. Tapi kan aku berjuang juga ada yang lain. Kita perlu mesin di atas sekarang ada China berkembang kita agak mending Pak. Kita bisa import mesin, bisa import sesi, bisa import excel, transmisi. Semua spek yang dipasang itu kita yang bermerek supaya ada sesi di sini. Ya kalau mau masuk kita. Kita ya sini kita vendor gitu. Saya bisa Pak. Saya bisa Pak. Karena ini bisa Ya, saya kira kasih. terima kasih Pak. Pak Bagus bisa yang lain. Ya, silakan. Pak saya jam berapa? Saya cuma sampai jam 9 aja Pak, karena saya ada terima wali kota Bekasi. Kalau silakan naik. Pak Thailand. Suruh terima dulu aja memang. Nanti saya keluar. Ya, Pak Firdaus cukup. Saya kira ini ada masalah teknis yang perlu Pak untuk seperti apa yang disampaikan Pak Ahok. Ini Ketua Kompartemen Teknik Pak Puri yang akan menyampaikan. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Singkat saja Pak, ini belum hal ini dari dokter ini biasa ya. Melanjutkan Pak, singkat saja Pak dari kami. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak David mengenai kendala-kendala yang ada di lokal adalah terutama adalah waktu proses Pak. Jadi proses aplikasi bodi itu selalu singkat. Di lain hal sebenarnya kendala teknis adalah mesin atau sasis untuk CNG Pak. Itu sekarang itu pasar di luar DKI belum bisa nyala.
Jadi ini juga ada satu kendala kalau ATPM menyiapkan sasis lebih awal, itu juga tentunya ada masalah besar gitu. Oleh karenanya APM juga bisanya adalah memproduksi atau memesan itu setelah ada satu kepastian pembeli. Karena memang daya serap untuk kendaraan berbahan bakar gas untuk bus ini kan baru Jakarta. Nggak apa-apa gini Pak, itu saya ngerti. Maksud saya solusinya itu tadi. Oh iya. Saya cuma butuh Bapak guide ATPM, namanya itu ada ATPM juga angka ya. Supaya ada price listnya. Kita cuma butuh itu. Nah price list itu ATPM kirim surat kepada LKPP, minta memasukkan dalam e-katalog. Nah soal Bapak nggak mau risiko siapkan, ya cuma siapkan satu dong. Masa nggak ada showroom, nggak ada misalnya begitu. Kalau Bapak masih merasa tidak cukup modal, nggak mau siapkan satu, nggak apa-apa. Minimal ada price listnya lah. Di situ baru daftar inden. Sehingga begitu kami keluarkan SPK kepada si showroom ini atau dealer ini, Bapak mulai bisa bikin. Artinya proses tender banyak nyanggahan 45 hari saja sudah mungkin Bapak sudah mungkin selesai satu gitu loh ya. Nah itu yang kami minta cepat Pak. Baik. Kalau soal teknis itu saya kira tergantung Bapak mau kirim ke RKPP atau tidak. Bapak kirim ke RKPP dimasukkan dalam e-katalog. RKPP udah tinggal diplot aja Pak. Semua mobil apa. Ya, ada. Kita beli kijang beli apa langsung Pak. Cepat Pak. Baik Pak, saya kira itu saja yang bisa bersama. Di luar itu ya kami siap. Nah yang kedua tadi Pak, soal tadi yang soal teknis-teknis itu ya ada hambatan di pemerintah, di PP atau di kementerian bikin surat kepada kami, kepada Gubernur. Nanti surat itu kami akan minta, ini tuh minta Pak Gubernur memperjuangkan ini karena kesulitan ini semua dari asosiasi gitu. Nah saya Pak Gubernur kalau membuat surat ini, kalau Bapak yang kirim ke menteri kan mungkin politiknya murah. Kalau Pak Gubernur yang kirim ke presiden kan, dan kami ekspos. Ya. Kita main politik nih. Nanti kita bukan orang Jadi kita langsung siapkan. Nanti kita juga. Kalau Bapak kejadian dicuekin. Dia siapkan verbalnya itu biar Pak Gubernur yang kirim. Sebenarnya panitia itu akan santai kalau Tolak. Suruh Gubernur. Makanya saya juga baca sama Pak Gubernur. Mungkin nasib Bapak masih pindah kantor ke Merdeka Utara nih. Karena ini masalahnya pusing. Kita banyak sekali terhambat. Kayak kota tua. Apa sih susahnya rapiin kota tua? 60% bangunan di terbengkalai itu punya BUMN. Presiden bilang, bikin surat saja. Nanti saya kasih kelola dari Pemda. Tidak apa-apa. Apa pemerintah kirim surat. Sampai hari ini udah 6 bulan tidak ada balas. Selain dengan surat. Jadi nggak ngerti itu pikiran cara berpikir. Aneh-aneh. Dan kita ini republik aneh-aneh. Sebenarnya nggak ada yang susah kok. Semua tahu. Kalau kita ngomong jujur Pak ya. Orang tanya sama saya susah nggak Belitung sama Jakarta? Belitung kecil, Jakarta besar masih lebih susah. Salah kamu. Jakarta paling enak. Kenapa? Kalau di Belitung saya kumpulin orang, hampir semua saya yang ngajar. Gitu. Paling 2 yang sama dengan saya. Kalau mau sombongnya gitu. Kalau di Jakarta kumpulin orang, saya yang jadi murid belajar semua. Ini bedanya Belitung sama Jakarta, saya bilang. Terus Jakarta, semua masalah ada kajiannya Pak, lengkap Pak. Dan formasi itu orang ngomong di transportasi manusia, saya nggak mau dengar. Dia bilang saya arogan. Bukan arogan, aku udah baca 22 kajian. Kamu ngomong cuma bagian kecil dari kajian dia, saya udah males. Yang baru dong kasih tahu saya. Yang lama-lama saya nggak mau dengar lagi. Buang waktu saya. Nah kalau di Belitung, nggak ada kajian Pak. Jadi masalahnya tidak tahu, solusi tidak tahu. Kalau di Jakarta lengkap. Tinggal punya nyali atau tidak. Ada berapa eksekusi. Karena akan menyenggol kepentingan dari tadi konglomerat sampai konglomerat. Di tengahnya ada aparat, ada oknum birokrat, ada oknum teknokrat. Nah kamu berani nggak nyenggol mereka kira-kira? Kau berani, selesai Jakarta. Tidak ada masalah Jakarta, tidak ada masalah. Duit banyak, uang. Benar Pak, uang operasional kami saja sama Pak Gubernur hampir 30 miliar setahun.
tinggal nyali aja. Kalau kita takut kehilangan jabatan, kalau kehilangan nyawa, nggak jalan semua. Nggak jalan. Tentu aja aman-aman ini. 5 tahun selesai begitu saja. Kalau kita harus. Nah kita senang Pak. Ya kalau saya kita minta 2 Pak ya. 1 bantu dengan TPM masukkan dalam ikan laut. Dari dump truck, ambulan, semua yang dibikin lah. Bus sedang. Saya beli Toyota Hiace saja tidak. Toyota Hiace datang kan. Lalu kita beli karoseri, masa beli F, Isuzu. Ya yang lebih sasis bus lah, katanya promosinya begitulah. Daripada yang core diesel gitu kan. Nah sekarang kita gampang, kita beli aja Toyota Hiace. Nah karena bus tidak bisa cepat, mesti tender kalau beli bus-bus. Sekarang udah ada F, sudah ada, kita harus beli. Kalau desain baik, tidak ada standar. Kita beli aja, langsung beli 2. Saya belum sebulan itu punya untuk kita pakai rame-rame. Hiace, Kijang langsung beli. Nggak sampai seminggu datang, nggak ada plat tender aja. Siapa yang mau nangkap kita? Berarti kasarnya kalau plat DKI orang udah tahu kan, nggak sampai diurusin. Nah, damper, ambulan. Nah, pemadam kebakaran saya nggak tahu. Sama. Nah, masukin Pak. Jadi anggota kita semua bikin Pak. Terpagi. Bikin. Jadi pemadam kebakaran tender-tender. Aduh, saya udah kesel tender. Masukin semua Pak ikatan kebakaran. Kali beli langsung Pak. Kita beli. Kita dari penumpang sampai barang anggota harusnya ada. Nah, cuma belum pernah masuk ke ikatan Pak. Iya itu. Nah, jadi itu bantu atau kesimpulan ketemu kita Pak ya. Karena saya harus pindah posisi. Yang kedua itu tadi Pak, soal teknis tadi. Ya, saya kira itu Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Pak Ahok bisa